Bang, gantian Bang. Bertanya. Dengarkan dulu. Ya. Ustadz kau Nababan sebelum saya naik dia udah menista Tuhan orang Kristen. Baik, ya, saya tanya dulu kau. Dengarkan dulu, ya. Ketika dia menyimpulkan tentang Tuhan orang Kristen, menista tidak itu? Aku tanya dulu kau. Ya, kalau kau merasa itu menista, ya jawab dulu binatang, jujur dulu kau sekali-sekali jadi manusia. Ketika ustadzmu, binatang, babi, binatang anjing, anjing kau babi. Nah itulah kau. Makanya saya katakan, ya, sebelum saya naik, Ustadz Nababan sudah menista itu. Kenapa disebut dia menista? Karena dia menyimpulkan Tuhan orang Kristen. Dia bilang, mustahil Yesus itu Tuhan, Yesus itu bukan Tuhan. Itu menista. Tetapi kalian bebas. Coba kalau saya on cam mengatakan demikian, oh itu Nabi Muhammad itu bukan Nabi. Oh, langsung kalian kan? Langsung seruduk kalian. Kau kira aku bodoh? Mulai detik ini merenung kalian. Kalau saya tidak on cam berarti tanda-tandanya kalian itu masih gila. Belum normal otakmu. Saya ini orang cerdas. Nggak mungkin saya terjebak dengan manusia-manusia hina seperti kalian. Itu kau lihat tuh, Nababan itu sekelas ustadz loh. Sama seperti siapa itu kan kemarin? Si Abdul Somad itu. Bebas kalian. Tapi giliran kami, ya kan? Seandainya kami balikin hal yang sama. Apa yang kalian lakukan? Macam anjing kalian semua. Macam binatang kalian semua teriak-teriak. Lalu kau masih bertanya, kenapa kau tidak on cam? Masih bertanya kau. Jangan seperti itulah. Kau kira saya orang bodoh? Kalau saya belum on cam, berarti artinya kalian itu masih gila. Berarti kalian itu belum waras. Makanya saya tidak on cam. Taulah kau orang gila kan? Tiba-tiba mau mukul. Masih berani kau bertanya kenapa tidak on cam? Harusnya jujur aja lah kalian, ya. Contoh ya, contoh seperti orang Islam yang betul-betul dia itu masih ada letak kesadaran nasionalisnya, misalnya Abu Janda. Ya, Abu Janda bicara fakta. Giliran orang ustadz, giliran Islam, singgung, menyimpulkan ajaran orang, bebas. Giliran orang sebelah, ya, bahas tentang Quran, kita teriak-teriak mengatakan penistaan. Nah, itu baru orangnya netral. Kalau kalian kan binatang semua, anjing rabies kalian semua. Nggak punya hati nurani, nggak punya akal kalian. Mau menang sendiri, suka cubit orang, giliran dicubit, kaing-kaing macam anjing. Ayo dong. Takut kau. Ini yang saya katakan, kau itu lagi menjalankan pengajaran Abdul Somad. Ketika kau naik di komal saya, kau itu ngajak ribut. Kau ngajak ribut, bukannya ngajak diskusi. Mana bang, apa yang abang maksud bahwa ustadz kami menghujat. Nah harusnya begitu, ya kan? Ini tiba-tiba kau bela-bela ustadzmu yang menghujat ajaranmu. Saya yang bicara fakta membela Quranmu, kau bilang saya penghujat. Sukrimus, jangan sampai kamu kedapatan saja. Lihat ini, kan udah menggila dia kan? Ini, kau tengok itu udah menggila. Terus masih kau tanya kenapa saya nggak on cam? Kau tengok itu udah menggila dia, jangan sampai kedapatan katanya. Udah saya bilang kawan, rabies teman kau. Betul itu Pak, yang penting jangan kedapatan. Kalau kedapatan, teriak-teriak mereka. Di tap-tap teman-teman, di tap-tap dulu, di share-share dulu ya. Biar kita buat keseimbangannya. Ya. Sebenarnya gampang kok menghancurkan, membongkar kedok mereka itu. Cuma
sayangnya Komal saya ini selalu dihancurin sama mereka Komalnya gitu loh. Mereka takut penonton saya itu sampai ribuan. Kalau sempat penonton saya ribuan, siap-siap lah. Ayo silakan kalian naik ya. Kita buktikan siapa penghujat. Kalianlah penghujat itu, tapi kalian karena mayoritas. Oke, Bang nama Islam Kristen. Halo Bang Nama. Halo. Halo. Tuh tengok. Dipanggilin nggak mau ngomong. Ini biasanya teman-teman ya. Kalau penonton saya udah mulai di atas 200, itu mulai datang mereka itu. Komplotan-komplotan mereka, the gengnya itu datang semua tuh. Ya. Coba mari kita diskusi baik-baik. Apakah saya yang menghujat Al-Quran atau memang para ustadzmu yang menjolimi kalian? Yang membodohi kalian? Mari kita uji dalam diskusi santun. Ya. Jangan langsung tuduh-tuduh yang tidak-tidak. Sama seperti tadi malam ketika saya naik. Oh penghujat itu ustadz. Hah? Naik juga belum. Ngomong juga belum. Udah kalian fitnah kami. Ya. Nah tengok nih seperti si Barwar ini. Ha. Tengok si Barwar Nasaktion ini. Ha. Ini yang saya bilang tadi. Mengharap kalian saya on cam sementara kalian tuh rabies semua. Tengok. Udah mulai menggila. Kan udah mau gigit itu. Awas kau Sukirimus. Ketepatan kau di atasnya. Awas kau digigit. Udah mulai rabies dia. Awas Bormun. Kau di bawah dia. Awas kau Bormun digigitnya. Rabies itu. Ya. Awas, sudah mulai rabies semua mereka ini. Jadi kalau kalian itu di atas atau di bawah hati-hati, awas digigit. Rabies sudah. Manusia seperti kalian. Hah? Aduh. Coba, naiklah kalian. Kalau berani debat offline saja, ngapain harus offline? Kau aja ada-ada aja kau si kiri. Percuma kau hidup di zaman teknologi, mau kembali kau di zaman batu. Memang. Aneh mereka ini ya. Tiba gilirannya kita berada di posisi zaman teknologi, dia mau ajak kita ke zaman batu. Offline aja. Halah. Mananya kau ini? Warasnya kau bang. Makanya jangan terlalu banyak rabies bang. Makan kotoran. Ten, apa maksud temamu? Jelaskan. Oh, lihat aja PT-nya bang. Ada itu di akun saya itu ada PT. Tonton aja. Ya, itu udah saya buat PT-nya karena tadi malam saya record. Ya, karena saya tahu memang nggak akan lama saya kalau di komal mereka pasti di kick. Makanya udah saya record duluan. Nah, kalau abang bertanya, ya apa maksud tema saya? Kau putarlah PT saya itu, ya. Gitu. Jelaskan. Kok ngatur pula kau katanya nggak ada paksaan. Nah, tengok kan. Si Fatimah mulai ngatur, mulai maksa, jelaskan. Tapi nanti kalau berdakwah mereka ini teman-teman kepada non-Islam, mereka bilang, oh Islam itu rahmatan alamin, nggak ada paksaan. Tengok di typing aja udah maksa. Udah saya bilang kalian itu semua mulut-mulut licin, bibir licin. Tahu bibir licin, penuh dusta.
Makanya ada lagunya, manis di bibir, memutar kata. Ah, itulah kalian. Manis di bibir kalian itu. Faktanya, aduh. Panas lah pokoknya mereka, Bang. Rabiesnya makin tinggi. Ya. Si hamba apa ini? Si hamba ini mondar mandir sana sini, tapi ini juga nggak konsisten juga ini orangnya ini, mutar balik. Tengok itu si Andreas. Perhatikan teman-teman, si Andreas sekali komen langsung rabies. Tengok tuh, babi gereja cari gib katanya. Coba, langsung rabies kan? Kenapa? Karena kebenciannya terhadap di luar agamanya itu sudah diajarkan. Makanya dia itu sangat benci, sangat fanatik. Padahal fanatik pun dia mending kalau tahu dia ajaran Islam. Ini nggak tahu apa-apa tapi sosok fanatik. Sosok fanatik tapi kau nggak tahu. Ya. Datang komen rabies. Aduh, heran aku nengok kalian. Kenapa kalian itu ya? Giliran saya live itu ya, bahkan saya bikin tema saya pun dalam tanda tanya. Kalian itu kok langsung kepanasan gitu loh. Langsung menuduh, penghujat lah, ya kan? Sementara komal-komal kalian coba, bahkan Bible saya, Bible Kristen dibawa oleh para ustadzmu ke masjid. Di mana hati nurani kalian itu? Kalian tuh binatang atau manusia sih? Kenapa kalian mau menang sendiri gitu loh? Sementara saya buka komal, saya kasih ruang sama kalian. Mari diskusi baik-baik. Nggak usah ngamuk-ngamuk kalian. Ini ngamuk-ngamuk, sikit-sikit ngamuk, ngamuknya sikit-sikit. Ngamuknya banyak-banyak lah, langsung habisi dirimu gitu loh. Selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang Hamba TikTok. Abang Gimana? ini mentang-mentang sudah jadi raja udah besar kali suaranya. Aku aja nggak jadi raja nggak besar suaranya Bang. Gimana sih Bang ini? Abang tahu nggak kenapa? Abang tahu nggak kenapa? Karena abang itu oleng-oleng, kadang Islam, kadang di luar Islam. Nah, itu. Jadi abang oleng-oleng masih. Jadi abang belum konsisten gitu loh. Tadi abang apa kabar dulu? Kabar puji Tuhan baik Bang, karena memang kita dalam lindungan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak hanya sekedar nama, tidak hanya sekedar meneriakkan nama. Gitu. Alhamdulillah. Ini sehat apa ini? Sehat pikiran, sehat raga, sehat mata, sehat pendengar, sehat semua Bang? Sehat semua Bang, ketepatan Tuhan kami tidak menutup hati, tidak menyumbat telinga, tidak menambah penyakit. Nah, itulah Tuhan yang nyata tadi, Tuhan yang benar itu. Kalau Tuhan Abang kira-kira waktu di Islam, Tuhanmu itu menyumbat telinga tidak? Tuhanku itu dia sekarang lagi sembunyi. Iya ya. Berarti dari jarak jauh dia menutup telinga orang Bang ya, menyumbat hati orang ya, dari jarak jauh ya. Subhanallah. Tapi kalau kita ngomong gini Bang, kalau kita bicara fakta, itu yang dibawa tuh langsung rabies itu Bang, ngamuk-ngamuk mereka. Oh, penghujat nih, penista nih katanya. Iya, dikarenakan mereka terlalu memegang agama itu, sehingga padahal agama itu sendiri kan untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Satu Bang, poin terutama dari beragama, ini Bang yang perlu dipahami. Ingat ya, yang namanya kita beragama, berarti kan efeknya itu merujuk kepada ketuhanan. Oke? Berarti kalau kita udah bicara agama, bicara Tuhan, berarti kita jangan seperti manusia primitif yang mana selalu memiliki hal-hal sensitif. Benar. Itu loh. Jadi kadang ada orang beragama, dia malah bilang, hati-hati ya, agama itu sensitif. Hah?
Kok agama sensitif? Justru orang mengenal agama itu melapangkan hatinya, ya, menjadikan dia menjadi manusia yang sabar, bertawakal. Kenapa dikatakan jadi sensitif? Gitu. Itu aku sepakat dengan abang kalau begitu. Ya sepakat lah bang. Namanya yang saya sampaikan kan fakta dan kebenaran dan logis gitu. Betul, karena memang agama itu dibawa oleh para rasul-rasul, disampaikan kepada manusia-manusia di bumi, lalu dibawa ke hati, ditelaah, diteliti, dipahami, lalu dibawa ke hati. Jadi hati-hati. Nah, jadi yang membawa agama itu diri sendiri. Nah, begitu. Nggak takut abang nanti disuruh ngomong gitu. Ah, enggak. Ah. Agama kan bukan untuk dirinya, kan untuk diriku. Ya kalau orang-orang panati bang, modal panati tapi nggak ngerti imannya, tapi modal panati itu ngeri bang. Oh iya memang. Ngeri. Cuman agama itu kan untuk diri kita masing-masing, bukan untuk Tuhan. Bukan Tuhan. Sebentar dari dulu bang, agama itu. bang Amba sebentar. Ini saya lihat ada yang rabiesnya kencang sekali di bawah, namanya Sukiri Muis. Sukiri Muis, silakan kau naik bang, ya. Coba, jadilah kau manusia yang memiliki akal pikiran, mampu berdialog secara santun. Naik kau bang, nggak usah ngomel-ngomel kau di bawah. Ayo. Abang kayaknya privat, makanya nggak nampak, oke? Jadi biasanya bang Sukiri, mental orang pun saya latih di sini bang. Kenapa saya mau melatih mental kalian? Karena saya lihat dari sudut pandang kita se-NKRI, sebangsa setanah air. Gitu, ya. Nah, abang kubisukan dulu supaya abang berani naik. Silakan bang Sukiri. Ya, bang Sukiri, Anda saya bisukan supaya mentalmu kulatih. Apa yang mau kau sampaikan, sampaikan di atas bang. Ya, nggak perlu kau ngancam-ngancam bang. Nanti ku bilang agamamu penuh ancaman, kau bilang penghujat lagi. Sementara prakteknya itu yang kalian lakukan. Neror, ngancam. Begitulah bang hamba, kebanyakan yang saya hadapi. Ya, memang banyak orang-orang seperti itu tidak memahami tentang apa itu agama itu untuk siapa, dibawa untuk kemana. Akhirnya mereka mencaci maki. Padahal orang-orang yang beragama itu kan membuat damai, bukan untuk menghujat, bukan untuk mencaci maki. Contoh sebentar bang hamba. Si Bahtiar, si Jerak. Tahu nggak komennya Pak? Hostnya takut ya. Lah kalau saya takut ngapain dia saya undang ke atas? Ini yang saya bilang tadi. Ya karena fanatik iman, nggak punya akal, nggak ngerti dia, nggak bisa dia memahami bahasa. Coba. Kalau saya takut ngapain dia saya suruh naik? Justru saya menjaga dia supaya manusia yang memiliki karakter yang baik. Ada yang mau dia sampaikan silakan naik. Malah kau bilang aku takut. Gimana ya? Open cam. Nah, itulah hamba. Open cam. Memang berat kadang-kadang. Fanatiknya luar biasa, terlalu tinggi. Betul. Jadi seakan-akan dia itu sudah benar 100%. Nah, padahal yang dia lakukan setiap hari itu menipu orang, Betul. salibi orang. Nah, itu masih melekat pada dirinya, belum terawasi dirinya. Kalau saya begini bang hamba. Kalaupun dia merasa dia paling benar, bagi saya itu sah-sah saja. Asal dia tahu. Ini bang yang terjadi tahu tidak? Dia nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa yang dia imani, tapi ngotot. Nah inilah yang menjadi masalah. Ujungnya apa? Dia merasa terzolimi lah. Setiap teman diskusinya bicara fakta, dia kaget, lalu dia nggak terima. Ujungnya kita dituduh penghujat. Itu yang saya bilang tadi. Saya sangat menghormati pendapat orang. Setiap apa yang dia lakukan asal atas kesadaran dia, itu sah-sah saja. Tetapi yang menjadi memprihatinkan adalah ketika ada orang mengambil satu tindakan di luar kesadaran, di luar pengetahuan. Nah ini kan sangat disayangkan sebagai manusia. Kemana akal pikirannya gitu loh. Ayo silakan naik kalian ya.
Ya Nggak usah kan takut makanya aja sama Bang Irdi. Wah, mufakat Kayak mana pendapat Bang Irdi, apa yang salah, apa yang kurang. Kalau yang kurang ditambah. Begitu. iya, itu yang saya minta dari tadi, Bang. Apa kira-kira yang saya hujat? Udah saya bilang loh. Langsung rabies, ngamuk. Saya takut dia kan nggak makan orang itu barang tuh, Bang Irdi itu. Nggak makan orang Bang Tengok. kan? Enggak. Tapi kalau udah terpaksa aku makan juga. Perhatikan Abang Hamba. Lihatlah ini Bang, ya. Inilah yang saya bilang tadi, jangan pernah kalian menyalahkan. Contoh seperti saya. Ketika saya baca komennya Bahtiar, takut kalau kepalanya lepas. Bayangkan. Berarti kan kita orang-orang cerdas menyimpulkan, berarti agama kau tukang agama penggal. Itu loh. Inilah yang saya bilang tadi. Kau mempraktekkan ingin memenggal kepala orang, tetapi di sisi lain mulut kau bicara manis. Oh, agama kami itu rahmatan. Oh, agama kami itu tiada paksaan. Lihat yang kau lakukan. Takut kalau kepalanya lepas. Berarti kau lebih hina daripada binatang. Itu sangat berbahaya loh teman-teman, kalimat-kalimat seperti ini. Ini yang saya bilang. Makanya kemarin ada yang terjadi kan, jadi teroris-teroris itu meledakkan diri gara-gara seperti inilah. Merasa dia benar, jihad dia. Padahal bukan, yang dia lakukan itu kebodohan. Lihat tuh kalimatnya itu. Main penggal-penggal coba. Padahal kalau saya ketemu dia belum tentu, ya kan? Emangnya saya orang bodoh, misalnya kau angkatlah. Ya kan, kau angkat kelewang kau. Emangnya kau kira aku diam gitu? Belum tentu kawan. Entah jangan-jangan kepalamu nyala duluan ku tebaskan, ya kan? Karena apa? Karena ku anggap kau rabies. Ya kalau anjing rabies, ya daripada kita digigit, bagus kan matikan anjing rabies itu. Perkara belakang gitu loh. Ya. Ayo, silakan kalian naik. Mak, si Reli tidur, dia ngorok dia bang. Walah mak. Mungkin lagi melanjutkan mimpi yang tertunda itu. Mimpinya selama ini tertunda mungkin Bang. Iya. Bisa juga dia karena tausiah saya itu sangat apa ya, sangat luar biasa. Jadi dia terbawa sampai di bawah alam sadar gitu ya. Karena mungkin promosi Abang bagus. Betul. Yang iklannya bagus mungkin ya. Promosinya. Oke Bang Ergon. Salam Bang Ergon. Salpe. Wah, Bang Ergon juga ketiduran kah? Ayo, gini teman-teman ya, perhatikan. Si hamba ini juga masih bisa dikatakan Islam. Tetapi dia lebih dewasa menyikapi fenomena di dalam perdebatan agama. Itu loh. Inilah yang dimaksud tadi, orang yang tidak seperti kodok dalam tempurung. Artinya dia memiliki wawasan. Jangan kalian seperti kodok dalam tempurung. Asal dibuka tempurungnya ngamuk. Jangan begitulah. Silakan kalian naik gitulah. Apa kira-kira yang tidak kau senangi dari saya? Apa yang membuat kau benci kepada saya? Sampaikan di sini. Tadi kan sudah naik tuh 2 orang. Dibilangnya saya menghujat. Lalu saya katakan, kenapa Anda tuduh saya menghujat? Yang menghujat yang bagaimana maksudmu? Ketika para ustadzmu berdakwah, berceramah tidak sesuai dengan dalil, malah bertentangan dengan dalil. Kenapa kau tidak tuduh mereka penghujat? Giliran saya ikut mensiarkan, ya, fakta sesuai dalil yang ada dalam Quran, kau bilang pula aku menghujat. Ini kan berarti sama seperti dalil yang pernah kalian suarakan, yaitu apa? Jangan karena kebencianmu kepada satu kaum sehingga engkau tidak mampu berlaku adil. Itu loh. Jadi jangan karena kebencianmu kau nggak bisa melihat keadilan itu. Ya, karena tahu nggak? Inilah yang saya bilang tadi, strategi politik mereka. Pertama teman-teman, selama ini kan mereka nggak berani turun. Tahu nggak kalian kenapa? Karena pion-pionnya seperti orang Siripa, orang Sinandar, orang Sijuma disuruh dulu melempangkan jalan mereka. Apa yang dimaksud melempangkan jalannya?
mereka buat dulu ya strategi awalnya kalau naik itu wajib on cam. Nah itu, biar tahu kalian. Makanya saya katakan kalian ini harus betul-betul memahami bagaimana karakter mereka. Kalau tidak siap-siap kalian. Ya. Sama seperti tadi. Kenapa saya dibilang menghujat sementara kejadian semalam saya belum naik aja. Ustadz Nababan itu udah menista Kristen loh. Kenapa saya katakan dia menista? Sebab dia sudah menyimpulkan. Dia kan Islam nih. Yesus jelas Tuhannya orang Kristen nih. Lalu apa yang dia katakan di komalnya? Yesus bukan Tuhan. Bayangkan loh. Secara monolog dia mengatakan begitu. Secara on cam dia ngomong begitu. Pertanyaannya. Kenapa dia tidak dijerat penistaan? Tetapi kenapa giliran kami ketika membela iman kami, ketika kami ingin coba melakukan hal yang sama kepada kalian, kenapa kalian tidak mengadu kepada Allahmu? Justru kalian mengadu kepada polisi, ngelapor segala macam. Makanya saya bilang, di mana hati nurani kalian? Kalian mencubit orang, maunya bisa, bebas. Giliran kau dicubit sedikit saja, rabies kalian kejang-kejang. Makanya ingat, apabila hal ini terus berlanjut ketidakadilan yang kalian lakukan di negara ini, ingat, negara ini akan sulit maju. Ingat itu. Sebab ada, saya pinjam ini, ya. Saya pinjam dari kata Islam nih. Ada pemahaman Islam begini, ya. Dua orang-orang teraniaya, dua-dua orang terzolimi, sangat dekat kepada Tuhan. Kalian sendiri tahu itu kan? Jangan sampai itu terjadi. Karena kalian itu udah terlalu gitu loh. Kalian yang memulai semua ini, kalian yang menyinggung, kalian yang mencubit. Giliran kami datang, kalian mau menyekap kami, kalian mau membatasi kami. Tapi giliran kalian mau bebas semena-mena tentang iman orang. Apa-apaan ini? Jangan seperti itu. Apa, gentle lah, kesatria lah. Kalau kau sudah siap, ya, menyimpulkan, membelintir ajaran orang, ya kau juga harus siap ketika ajaranmu disenggol. Jangan kau mau bebas, jangan kau mau menang sendiri. Bertahun-tahun kalian terlalu bebas gitu ya, terlalu bebas kalian. Seperti para mu'alaf yang menjadi ustadz, seperti Yahya Waloni yang sampai mati itu. Seperti Ustadz Nababan, seperti Donditan. Semena-mena kalian, sesuka hati kalian menyimpulkan tentang Tuhan kami. Tapi kalian bebas. Tidak ada tersentuh hukum. Tapi giliran kami ingin coba mempertanyakan imanmu, bagaimana tentang Tuhanmu, langsung kalian cap kami penista. Luar biasa kalian itu. PKI saja nggak ada seperti itu ya. PKI aja nggak ada begitu. Kalau kalian sudah melampaui batas, bahkan Alkitab kami, Bible kami, di mimbar-mimbar kalian, di masjid-masjid kalian, kalian bawa Bible itu. Kalian bahas sesuka jidat kalian. Giliran kami ingin mempertanyakan, lalu giliran kami bicara fakta, kalian tuduh kami penista. Hebat kali kalian. Udah macam malaikat kalian, ku tengok, udah macam kalian lah jadi Tuhan itu di negara ini. Ya, udah macam kalian lah Tuhan di negara ini, ku tengok. Karena apa? Karena aparat pun membiarkan kalian, berarti kan udah lebih daripada Tuhan kalian. Kalian bebas memelintir ajaran orang, kalian bebas menyimpulkan, kalian bebas menista. Aparat pun tidak berani menangkap kalian. Berarti kalian itu udah jadi Tuhan di negara ini. Udah jadi Tuhan kalian di sini sekarang di negara ini.
kalau memang kau udah jadi Tuhan, apa yang bisa kau lakukan rupanya? Apa kemajuan yang kau bikin di negara ini? Kehancuran ya. Benar, Alkitab kita bebas mereka bawa-bawa ke dalam masjid mereka. Dijadikan bahan ceramah mereka. Mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Tuhan. Lah, itu iman Kristen Tuhan kami. Kenapa kalian pula menista kami dengan begitu leluasa? Bagaimana kalau kami juga mengatakan itu di gereja misalnya? Ya kan, kami bawa Al-Quran lalu kami bilang, oh Allah itu bukan Tuhan, Muhammad bukan Nabi. Wah, kau rasa udah macam gila, macam rabies kalian. Udah macam orang gila kalian. Contoh seperti si Konel Dama ini, Konel Dama. Faktanya mu'alaf semakin banyak. Lah kalau memang semakin banyak, ngapain kalian meneror? Ngapain kalian mengancam? Simple toh. Harusnya kalian nggak perlu ngancam, nggak perlu neror kalau memang sudah banyak mu'alaf. Berarti kalau kau bilang banyak mu'alaf tetapi kerja kalian meneror, berarti fakta kebenarannya orang murtad yang banyak. Itu udah pasti. Itu udah pasti. Kalau memang udah banyak mualaf, santai-santai aja kalian. Ngapain kejang-kejang? Kenapa rabies? Berarti kan kalian ini coba menghibur diri. Kalian coba menghibur diri. Cek satu, putus-putus kah teman-teman suara saya? Putus-putus kah? Halo? Tidak, oke. Nah, udah nggak berani lagi dia bilang banyak mu'alaf, langsung diam dia. Ini apalah si Fatimah Azhara ini? Fi lisabillah Allahu Akbar. Fi sabillah Allahu Akbar. Terus kami harus bilang apa? Harus bilang wow gitu. Ini yang saya bilang, kalian tuh kok bangga mempraktekkan kedunguan gitu loh. Tujuanmu apa? Tapi iyalah pula ya, mungkin kau ketak-ketik gitu udah dapat pahala mungkin ya kan? Iya kan? Mungkin dengan mengetik gitu kau udah dapat pahala. Padahal kalau kau tanya apa itu visi sabillah itu nggak ngerti kau. Ngerti nggak kau itu apa itu visi billah itu? Nggak ngerti kau itu. Apa itu Allahu Akbar itu? Nggak ngerti kau itu. Dari tadi loh, bukannya naik. Kalau memang ajaranmu benar sampai kau teriak Allahu Akbar, coba kau naik dulu. Ku kasih kau di komal saya. Coba sampaikan kebenaran ajaranmu apa saja. Ini nggak beraninya kau. Tapi di bawah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu apalah kerja kau itu. Ini lagi si Konel Dama ini. Tuhan kalian sendiri yang buat terkutuk katanya. Coba. Inilah orang akibat apa? Akibat manusia munafik. Ngaku-ngaku mengimani kitab Injil, tapi nggak pernah baca kitab Injil. Ujungnya apa? Ujungnya memfitnah dari mulutnya. Itulah yang terjadi selama ini yang kalian lakukan. Nggak pernah baca Taurat, nggak pernah baca Injil, nggak pernah baca Jabur. Tapi mulut kalian fitnah semua. Nggak tahu tapi sok tahu. Sekali-sekali mbok punya malu lah. Ya, sekali-sekali mbok punya malu. Nggak pernah kau baca, nggak pernah kau sentuh Taurat, Jabur, Injil. Tapi mulutmu memfitnah Taurat, Jabur, Injil akibat ketidakketahuan kamu terhadap kitab itu. Inilah yang disebut tadi, ibarat kau anak, lahirmu prematur. Ya, ibarat kau lahirmu prematur. Ibarat kau nonton film, kau masuk bioskop, filmnya udah mau habis baru kau masuk.
Itu loh. Begitulah karakter kalian yang sebenarnya. Datang ke bioskop nonton film, tapi filmnya udah mau habis, ditontonnya. Dan akhirnya dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Kemudian dia apa yang terjadi? Memfitnah dia, menafsir-nafsir. Ya kan? Sama itu seperti kitab Injil. Di dalam kitab Injil Yesus dikatakan adalah anak Allah. Dalam kitab Injil Yesus dikatakan Tuhan. Ya kan? Kalian nggak pernah baca. Yang kalian baca cuma ujungnya, itu pun ujungnya nggak jelas. Contoh dalam surah apa itu, An-Nisa 157. Yang disalibkan pun tidak jelas. Nggak tahu kau keutuhan daripada kronologi kejadian itu. Tapi mulut kau memfitnah kencang kali. Betul itu bang. Dia masuk bioskop dia nih. Filmnya udah mau habis, tinggal sisa 10 menit, nonton dia. Akhirnya dia nggak tahu gimana cerita utuh film itu. Tapi dia paling sok tahu. Nah, ini yang berbahaya bang. Itu loh. Ini yang saya bilang tadi. Dia nonton film di akhir, cuma nonton 10 menit, ya kan? Sedangkan 1 jam 30 menitnya dia lewatkan. Ya kan? 1 jam 30 menit dia lewatkan, dia cuma nonton 10 menit. Tapi tiba-tiba dia menyimpulkan seolah-olah dia yang paling tahu. Nah, itulah karakter mereka sekarang. Di rom Ustadz Neban ada berhombing, jadi penjilat karena gib. Ya itulah yang terjadi. Bentar lagi tengok-tengoknya jenggotnya itu kan, padahal kena hipnotis dia. Iya, dia lagi live itu sama siapa itu tadi, ada 2 itu ku tengok. Makanya aku tadi kan buru-buru aku buka Komal. Maksudku gini, siapa kalian Kristen yang mau on cam ke sana? Nah, kalau kalian on cam ke sana, nanti buat pertanyaan itu dari DM saya. Nah, biar kita komunikasi, biar ku ajari kau cara bertanyanya, itu maksudku dari tadi. Tapi nggak ada yang berani ketik 1. Gitu loh. Saya pun nggak akan mungkin saya jebak kau itu, nggak mungkin saya buat kau itu terjebak, enggak lah. Justru saya itu akan ngajarin kamu cara bertanyanya santuy, gitu loh. Supaya dia kelepotan dia, supaya dia bingung, dia dilihat oleh umat-umatnya itu yang lagi rame nonton itu. Bayangkan aja kalau ada 3.000 penonton umatnya, hah? Tiba-tiba kita tanyakan. Contoh seperti kejadian semalam. Misalnya kalau kita tanya, Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz, di Islam itu Tuhan kelihatan apa enggak sih Pak Ustadz? Ya kan? Itu dulu pertanyaannya. Pasti dia bilang, oh tidak. Tuhan itu enggak perlu nampak. Mustahil Tuhan itu kelihatan. Nah itu nanti jawaban dia. Nah sesudah dia ngomong gitu baru. Terus bagaimana pendapat? Nah jadi narasi Anda itu akan saya ajari selalu bertanya. Gitu loh. Tidak menyimpulkan, selalu bertanya. Nah lalu kita masukin lagi caranya begini. Terus bagaimana pendapat Pak Ustadz? Maaf nih ya Pak Ustadz ya. Saya temukan di dalam hadis Bukhari 8443 bahwa Rasulullah bersabda, Tuhan dilihat dengan mata telanjang. Kemudian saya temukan di dalam surah Al-Qiyamah 23 Tuhan kelihatan. Jadi saya agak bingung ini Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya sama Pak Ustadz, yang benar Pak Ustadz atau Nabi? Kalau nggak malu dia semalu-malunya di situ. Gitu caranya. Jadi supaya umatnya itu pun otaknya terbuka. Jangan modal amin, amin, amin. Ayo, siapa saudara Kristen di sini ketik 1? Ayo, siapa yang mau kau on cam ke sana, ya? Kau ku ajari bertanya, siapkan 2 perangkat. Gitu loh.
Jadi satu nanti DM-an kita, biar ku ajarin. Jadi aku nanti menonton dialog kalian di atas. Artinya kau itu cuma saya jadikan sebagai apa? Penyampai lidah saya gitu loh. Santai aja kau cara bertanyanya itu. Santai saja. Kalau nggak malu dia di situ. Supaya penontonnya tuh sadar. Loh, ternyata benar ya. Kata Ustadz tadi memang Tuhan nggak kelihatan. Tapi ternyata benar loh kata Oten ini loh. Hadisnya ada loh. Biar terbuka otak mereka. Ya, biar terbuka otak umatnya itu. Jangan asik apa disampaikan, amin. Apa yang disampaikan, amin. Mereka ini kan nggak mau berinteraksi dengan akal pikirannya, makanya mereka ini seperti onta di cucu hidung. Apa yang disampaikan, amin. Apa yang disampaikan, amin. Mereka tidak mau bertanya. Mereka tidak mau lebih kritis tentang iman mereka. Gitu loh. Menafsirkan hadis atau ayat Quran. Apa ini? Menafsirkan hadis atau ayat Quran sesuka hati. Jadinya ya begini. Tengok. Dibilangnya pula kita menafsirkan coba. Apa untungku menafsirkan itu? Ya Tuhan. Tengok si Fatih udah dipitnanya kita. Kita yang dituduh menafsir katanya. Coba bayangkan. Ngapain kita tafsir? Nggak butuh kami menafsir, kami nggak ada dasar iman kami itu dalam tafsir menafsir itu nggak ada. Justru kalian yang perlu dipertanyakan kenapa kalian menggunakan tafsir, mana rujukannya, mana pengajarannya, nggak ada. Kita tunjukkan data, kita bacakan data, dibilang pula kita menafsir. Allah. Berat saudara, berat, ya. Ayo, siapa teman-teman? Biar ke sana kita. Begitu caranya. Kalau aku langsung ke sana, mereka nggak akan berani, teman-teman. Yakinlah kalian. Nggak berani mereka dekatkan saya. Nanti pakai syarat itu, on cam, on cam. Padahal di Komal Kristen, teman-teman, di Komal Kristen, ketika ada pendeta, ya, bicara tentang Bible, tentang Injil, ketika ada Islam naik, nggak pernah bilang, kau Islam on cam, nggak pernah. Karena kami nggak butuh wajahmu, yang kami butuhkan adalah akal kecerdasan kamu dalam berdiskusi. Nggak butuh wajahmu, karena kita bukan cari jodoh. Malu nggak kalian tuh sama pendeta-pendeta kami? Kalau pendeta-pendeta kami, ya, kalau dia naik atau masuk ke Komal ke TikTok, kalau ada Islam bertanya, nggak pernah langsung bilang, on cam dulu kau, on cam dulu kau. Nggak ada itu. Nggak penting. Nggak pakai siasat-siasat keji, nggak perlu pakai siasat-siasat murahan seperti kalian, nggak perlu. Naik ya naik saja, bertanya saja. Nggak perlu, on cam dulu kau, nggak perlu. Begitu juga di Komal saya. Di Komal saya juga, bahkan kalau ada orang Islam on cam, saya tutup itu kameranya. Ya, di Komal saya kalau ada Islam naik, saya tutup kameranya. Kenapa? Saya nggak butuh muka kau. Penonton nggak butuh muka kau itu. Yang butuh adalah akal pikiranmu benar-benar kegunakan. Bukan wajahmu. Ya, beda dengan kalian siasat licik kalian. Kalian suruhlah Oten on cam. Supaya apa? Supaya dia tidak berani bertanya. Kalaupun dia nanti bertanya, salah tanya dia, kepleset dia, langsunglah. Kalian ancam lah kan, kalian DM. Siap-siap kau. Jahat kalian udah saya bilang. Jahat kalian, licik kalian udah saya bilang. Makanya jangan seperti itu. Makanya kalau kalian masih bertanya kenapa saya tidak on cam, kalau saya belum on cam berarti kalian masih dalam keadaan rabies. Itulah, masih dalam keadaan rabies kalian itu. Tapi kalau kalian sudah normal, pola pikir kalian sudah normal, cara berpikir kalian sudah dewasa, dalam dialog kalian sudah profesional, baru gak usah kau minta saya on cam. Itu loh, saya langsung on cam. Ya, lah ini lihat aja belum apa-apa. Ada yang sudah ngancam di typing, ada yang ngancam di DM, ada yang ngancam di Komal. Wah, ngeri kali kalian. Nanti kalau dibilang, agamamu apa agama peneror ya? Ngamuk kalian itu kan. Padahal kalian mempraktekkan itu.
Makanya sering saya katakan kalian tuh mau menang sendiri. Dibilang anjing gila, sakit hati. Nggak dibilang anjing gila, perilaku rabies. Coba. Terpaksalah kita bernyanyi. Entah siapa yang salah. Ya kan? Entah siapa yang salah. Ayo silakan kalian naiklah. Oke, saya ganti dulu teman-temannya. Supaya hidup dulu layar besarnya supaya tidak kena peringatan. Sah ya, ada barbutnya ya, sah. Jawablah bang, apa iya Yesus punya rapot sekolah atau kuliah? Kurasa terlalu jauh kau di zaman Yesus itu kan abad pertama. Ya kan? Abad pertama. Kurasa kakek nenek kau aja 3 generasi ke atas, kurasa belum pakai rapot. Iya kan Fatimah? Terlalu jauh kau bahas rapot di abad pertama. Nenek kakek kau aja kurasa 4 generasi di atas kau belum pakai rapot. Ya, ini yang saya bilang tadi. Pertanyaan kalian tidak pernah berkualitas. Dangkalnya itu loh, ya ampun, malu kita ngeliat kalian, betul. Yang ditanyanya rapot Yesus coba teman-teman. Rapotnya coba yang ditanya. Makanya saya bilang, akibat pola pikir kalian itu belum akil balik. Ingat ya, sesungguhnya kalian itu belum akil balik. Cuma kemaluanmu yang sudah akil balik. Ya, kalau kemaluan kalian sudah akil balik. Kalau isi kepala kalian belum akil balik. Lihat aja cara-cara bertanya kalian itu. Kalau kalian cerdas, udah akil balik pemikiranmu, pasti kau malu mempertanyakan itu. Karena apa? Jauh kali kau bertanya rapot, ya, di abad pertama. Sedangkan kakek nenekmu, ya, 4 generasi di atasmu belum punya rapot. Cobalah kalian ini, kasihan aku nengok kalian. Sama seperti semalam kan, makanya kata Bang Story, ada Islam juga bertanya gini, Bang, Tuhanmu manusia atau hewan? Cobalah bayangkan pertanyaannya itu. Bicara Tuhan, lalu dia samakan ke manusia gitu loh. Memang, aduh kasihan aku nengok mereka. Coba Fatimah, coba kau dengarkan Fatimah. Jauh kali kau bicara di YouTube tentang pendeta yang ngomong gitu. Iman mula dulu pelajari, coba contoh. Bagaimana perasaanmu ketika ibu yang melahirkan kau dianggap anjing sama Rasulmu? Itu dulu pikirkan. Bagaimana perasaan kau, ibu yang melahirkan engkau, ibu yang mengandung engkau 9 tahun disamakan seperti keledai dan anjing. Itulah dulu pikirkan. Gak usah jauh-jauh lah. Tanya dulu hati nuranimu. Bahkan kau Fatimah dikatakan otakmu separuh. Bayangkan loh. Ya, kalau sudah dikatakan otak separuh berarti kau itu nggak normal. Berarti kau itu idiot. Bagaimana perasaanmu ada, ya? Kau anggap mulia dia, tapi menghinakan dirimu dikatakan otakmu separuh. Itulah dulu renungkan. Renungkan dulu itu. Sebab kalau manusia sudah diklaim otaknya separuh, berarti kau itu tidak normal. Artinya apa? Ikut mamakmu, nenek moyangmu, dihujat oleh Nabi yang kau anggap mulia itu. Renungkan dulu itu. Ya. Coba renungkan. Gak usah jauh-jauh lah. Karena cara-cara kau itu bertanya pun tidak berkualitas. Ya, dan artinya kau itu tidak menunjukkan bahwa kau itu manusia yang berakal gitu loh.
Maka daripada kau capek, ya kan, terlalu jauh kau melangkah, dirimu dulu, kuasai dulu dirimu, kuasai dulu ajaranmu. Bagaimana perasaanmu? Ada orang kau anggap sangat mulia, tetapi yang kau anggap mulia itu menghinakan dirimu, yang kau anggap mulia itu menghinakan ibumu yang mengandung kau 9 bulan, yang melahirkan engkau. Renungkan itu. Jadi enggak usah jauh-jauh lah. Ya.